dia cuma ada papan nama, hanya boleh dimasuki oleh perempuan misalnya. Itu ruang personal. Beda dengan teritori. Kalau teritori ada, oke, apa yang dimaksud dengan responsif itu? Jadi eh, sebenarnya responsif dan demokratis itu ada keterkaitan ya. Jadi artinya dia itu bisa tahu bagaimana dia itu merespon perilaku si wanita ini ketika di ruang publik, bagaimana perilakunya, apa sih yang diinginkan oleh wanita dan apa yang tidak diinginkan, ya. Jadi kita melihat sudut pandangnya itu, karena ketika kita responsif kepada keinginan perempuan, itu akan menjadikan kenyamanan, muncul perasaan nyaman bagi si pengguna perempuan ini, ya. Itu kenapa pentingnya sebuah responsif. Misalnya, oke, ruangan ini, misalnya ruang terbuka publik ini, dia itu ada sebuah eh, spot yang bisa digunakan oleh perempuan untuk misalnya untuk berolahraga atau misalnya untuk yoga atau senam misalnya. Jadi dia bisa mengakomodir, dia respon dalam mengakomodir kebutuhan si perempuan tadi. Oke, akses. Nah, akses itu artinya bisa dicapai, bisa dia dia ramah, aksesnya itu rahmat terhadap perempuan, ya. Bisa berdasarkan peraturan misalnya khusus ini akses untuk pemisahan akses misalnya ada jalur khusus perempuan, kalau di musola itu kan ada itu, ada jalur khusus perempuan, ada jalur khusus laki-laki. Nah, selain penentuan akses itu juga kita harus memperhatikan apa sih eh, metode media jalan mereka, apa yang mereka gunakan. Misalnya adanya kecenderungan wanita-wanita karir itu menggunakan sepatu high heels. Kita bagaimana sih ketika kita mendesain jalur pedestrian atau trotoar itu, pemilihan material yang seperti apa yang bisa menghindari terjadinya slip ketika si perempuan itu menggunakan sepatu high heels. Nah, itu kita bisa kita pertimbangkan ketika kita mendesain. Karena kalau di kalau ruang publik ini digunakan di akhir kan itu pasti kebanyakan perempuan itu sudah siap dengan modenya itu sepatu sepatu skate ya misalnya. Jadi sepatu atau sepatu lari atau misalnya sepatu atau sandal lah jalan yang untuk bersantai. Tapi ketika dia pulang dari kantor, dia tiba-tiba mau healing ke ruang terbuka, terbuka publik, dia pasti pakai sepatu kantor. Dia masih menggunakan sepatu yang sebenarnya tidak cocok ketika dia itu kalau misalnya ruang publik itu didesain memang tidak mempertimbangkan apa yang digunakan oleh perempuan tadi. Oke. Kemudian ruang publik itu harus demokratis ya. Jadi ini bukan cuma perempuan, tapi ruang publik itu harus bisa mengakomodir semua aspek. Mau agamanya apapun bisa, gendernya apapun, usia, apapun profesinya, tingkat sosial bagaimana, itu harus bisa mengakomodir semua di ruang publik tersebut. Oke. Selanjutnya ruang publik itu juga harus bermakna bagi perempuan. Jadi kalau kita ngomongin filosofis itu perempuan itu eh, dia ingin hidupnya itu bermakna dalam segala aspek. Bahkan ketika mereka bersosialisasi pun di ruang publik itu mereka selalu merasakan makna. Mungkin kadang-kadang kebanyakan ibu-ibu itu kalau mereka lagi buat story ya, real story di sosmed itu biasanya itu pasti di ruang publik dengan teman-temannya. Misalnya kebersamaan hari ini, keakraban kita hari ini, itu kebanyakan di ruang publik. Jadi bagaimana ruang publik ini bisa bermakna untuk eksistensi mereka? Bagaimana kita menciptakan suasana bersama? Kalau kalau istilahnya itu Instagramable, kalau istilahnya itu, jadi bisa sebagai tempat apa eksis kegiatan perempuan tersebut. Oke, ini teritori. Oke, beda teritori itu adalah adanya ruang fisik, simbol kepemilikan
pertahanan penggunaan eksklusif, jadi khusus perempuan, yang sifatnya privat, yang bagaimana tidak bisa diakses oleh gender lain. Ya, tadi saya bilang tadi misalnya eh, ada ibu-ibu, dia punya anak, anaknya kelaparan, saya rumahnya jauh, dan anak ini harus dikasih ASI, dia harus menyusui, dan itu harus ada teritori yang jelas. Kalau itu yang belum ada, ya. Jadi itu harus kita pertimbangkan sebagai sebagai praktisi, bagaimana sih teritori si perempuan ini yang sifatnya itu eh, apa yang bisa eh, di- boleh diperlihatkan, apa yang nggak boleh diperlihatkan, ya. Bagaimana implementasinya dalam desain itu bisa juga dalam bentuk batas yang nyata seperti dinding, ya, atau pintu, atau juga misalnya menggunakan vegetasi itu bisa juga menggunakan material simbol tadi, yang ataupun adanya signage papan nama yang menjelaskan bahwa ini adalah teritori perempuan saya. Oke. Oke, privasi. Ini yang sering saya temuin. Kebetulan juga saya pernah mengalami ada, kalau di kota besar itu ada istilah parkir khusus wanita. Di beberapa kalau berjalan yang besar itu ada parkir khusus wanita. Kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa kendaraan itu yang tingkat eh, tingkat apa riben riben kaca mobilnya itu bisa 80%. Itu sebenarnya tujuannya itu adalah privasi sebenarnya dalam hal positif, ya. Jadi eh, kadang-kadang eh, wanita itu menyusui anaknya itu di mobil. Tetapi ketika dia tahu ternyata tukang parkirnya itu laki-laki, dia risih. Tapi kalau misalnya parkir khusus perempuan itu parkirnya itu petugas parkirnya, kemudian yang jaga itu perempuan semua itu. Dan itu juga memang sebenarnya perlu kita pertimbangkan juga. Ini bisa sebagai guidelines. Ini sebagai guidelines Pemda di apa untuk koridor jalan atau ruang-ruang publik, karena parkir itu juga sebagai ruang publik, ya. Itu perlu jadi pertimbangan adanya parkir khusus wanita. Nah, ini tadi ruang personal. Sebenarnya ruang personal itu sama dengan teritori tadi, bahwa ada suatu area bisa batas maya. Tapi bedain batas maya. Jadi itu khusus perempuan, ya. Kadang-kadang juga ruang personal ini disimbolkan dengan adanya perempuan. Kalau misalnya ada perempuan berkumpul, ada berkumpul semuanya perempuan, kita pasti yang laki-laki mikir, oh ini khusus perempuan atau enggak ini. Nah, itu misalnya ruang personal yang terbentuk dikarenakan aktivitas khusus perempuan semua. Itu kasih kita pasti banyak pertimbangan. Kita bingung kalau misalnya masuk itu benar untuk perempuan atau boleh laki-laki memasuki ruang tersebut, ya. Nah, ini yang paling penting, adanya faktor keamanan dalam sebuah ruang publik. Karena memang wanita itu adalah korban, korban adanya kecenderungan rawan korban kriminal. Jarang laki-laki itu yang diperkosa. Kalau dirampok mungkin ada, tapi kalau perempuan itu dia sangat rawan. Bisa pelecehan verbal, bisa pelecehan eh, tindakan, itu sangat rawan sekali. Makanya memang eh, perlu adanya sistem keamanan yang ada di ruang publik, baik itu dalam bentuk pos jaga ataupun CCTV. CCTV. Jadi ataupun kita bisa juga mengimplementasikan dengan misalnya memaksimalkan pencahayaan di malam hari. Jadi spot lampu itu didesain sedemikian rupa supaya bagaimana caranya tidak ada titik-titik gelap dalam yang ada di area ruang terbuka publik tersebut, sehingga si perempuan ini tetap merasa aman. Dia tidak khawatir ketika meskipun di malam hari. Karena tadi saya bilang di kota-kota besar itu perempuan-perempuan itu di luar office hour itu dia masih butuh, kadang-kadang masih butuh untuk sekedar relaksasi duduk sebentar di ruang publik. Oke, itu tadi ini relaksasi. Oke. Relaksasi itu adalah proses
merelaksasikan otot-otot ya, ketegangan-ketegangan setelah kita capek, sumpek dalam pekerjaan. Memang wanita itu salah satu makhluk yang butuh relaksasi. Bukan cuma karena dia pekerjaannya, ataupun kadang-kadang karena swing mood, perubahan hormon itu juga wanita tuh butuh relaksasi. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah ruang terbuka publik itu yang bisa sebagai tempat relaksasi? Kita bisa mengimplementasikan dalam sebuah pandangan visual ya, ataupun juga udara yang segar, bisa dengan juga dan bunyi-bunyian. Ada desain pabrik, ruang terbuka pabrik itu dia misalnya kayak arboretum. Arboretum itu uh, desain ruang publik yang mengakomodir adanya satwa-satwa. Nah, satwa-satwa ini bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang kalau kita dengar itu suara kicauan burung itu bisa menimbulkan relaksasi. Nah, itu juga bisa diimplementasikan dalam desain ruang terbuka publik. Jadi misalnya ada sebuah desain atau arboretumnya. Jadi nanti hewan-hewan burung-burung itu bisa berkumpul di arboretum tersebut sehingga mengakibatkan adanya suasana eh, sejuk, segar, meneduhkan. Atau misalnya juga suara air bisa dibuat dalam apa fonten kolam kolam ikan itu suara gemericik air juga itu bisa menenangkan juga. Jadi bukan cuma visual ya, jadi juga kita bisa apa berdasarkan indera pendengaran, tidak hanya indera visual untuk menimbulkan efek relaksasi yang ada pada desain ruang publik tersebut. Oke, oke kemudian apa output atau outcome yang bisa dibuat dalam sebuah pertimbangan-pertimbangan kriteria responsif gender ini ya. Seyogyanya itu pemerintah itu sudah mulai aware dan menyikapinya itu dalam sebuah desain guideline. Desain guideline itu dalam bentuk perda ya, misalnya RTBR, Rencana Tata Bangunan Lingkungan, ataupun saya RT RW K ya, ataupun perda-perda apapun itu. Bisa juga dari perda Dinas Pertamanan. Jadi kita harus ada output dan outcome yang kita implementasikan pada perda tersebut. Itu juga akan membantu si praktisi mendapatkan acuan dari Pemda bagaimana mendesain sebuah ruang publik yang baik, yang bisa responsif gender. Dan tentunya kita sebagai praktisi, sebagai arsitek perencana ruang publik, kita harus memasukkan konsep kesetaraan gender dalam perencanaan ruang publik tersebut. Oke, saya kira itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Asta. Silakan Pak Asta. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Tondi ya selaku narasumber. Materinya sangat menarik sekali, khususnya bagaimana membahas terkait responsif gender pada ruang terbuka, ruang publik ya. Tadi ada beberapa yang saya tangkap terkait bagaimana ternyata memang perlu memperhatikan peran ini ya untuk para pekerja di ruang publik yang memperhatikan gender. Jadi terkait tadi ada parkiran, bagaimana suatu kalau wanita perempuan agak risih kalau ternyata para penjaga parkir itu berupa laki-laki itu memang benar ya Pak yang saya dan istri saya juga pernah rasakan kalau ingin meninggalkan suatu istri di mobil atau ada sesuatu, memang itu sesuatu yang perlu sangat diperlukan atau dipertimbangkan. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun ingin bertanya di via kolom chat komentar dipersilahkan.